Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak Nopri. Perkenalkan kami untuk melakukan presentasi dalam rangka melengkapi tugas biofisika, yaitu terkait dengan proses kimia dalam sel, cara sel dalam mengatur proses kimia, dan reaktan yang sedang berlangsung. Terdapat 3 bab. Yang pertama adalah kompartemenisasi sel melalui membran bilayer. Yang kedua, transportasi aktif dalam sel. Dan yang ketiga, spesifisitas biokimia sebagai peran enzim. Yang pertama adalah kompartemenisasi sel melalui membran bilayer. Dalam slide ini menampilkan ilustrasi struktur membran sel yang terdapat di kiri bawah. Di gambar tersebut terdapat lapisan ganda lipid bilayer yang mengandung protein-protein yang tertanam. Membran bilayer ini memungkinkan sel untuk membagi dirinya menjadi kompartemen yang terpisah. Dengan demikian, sel dapat mengatur reaksi kimia dan proses metaboliknya dengan efisien karena sudah terpisah. Yang mana ini memungkinkan untuk terjadi fokus pada reaksi tertentu dalam kompartemen sel seluler. Ini penting untuk menjaga keseimbangan internal dan fungsi sel seluler yang optimal. Kemudian terdapat gambar sel hewan dan sel tumbuhan, yang mana kompartemen sel seluler seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan inti sel memiliki peran penting dalam memisahkan reaksi kimia yang berbeda dan memungkinkan spesialisasi dalam fungsi sel. Spesialisasi fungsi dalam sel. Misalnya, mitokondria bertanggung jawab untuk melakukan metabolisme energi, sementara retikulum endoplasma itu terlibat dalam sintesis protein. Dengan memisahkan proses-proses tersebut, nantinya kompartemen yang berbeda dapat mengatur reaksi kimia dengan lebih efisien dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan fungsionalitasnya. Hal ini memungkinkan sel untuk melakukan fungsi secara lebih optimal dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Suaranya nggak? Pengertian dan mekanisme. Ini merupakan bab kedua dari sel proses kimia dalam sel, yaitu transportasi aktif dalam sel. Transportasi aktif adalah proses penting dalam regulasi konsentrasi zat-zat dalam sel. Nah, dalam transportasi aktif ini, energi atau ATP digunakan untuk memindahkan molekul atau ion melawan gradien konsentrasi atau elektrokimia. Nah, hal ini berbeda dengan transportasi pasif, di mana transportasi pasif itu molekulnya bergerak secara spontan dari daerah konsentrasi tinggi ke rendah tanpa memerlukan energi atau ATP. Contohnya di difusi atau osmosis, di mana difusi itu konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, seperti bagaimana oksigen masuk ke alveolus, kemudian masuk ke dalam sel darah, itu merupakan proses difusi. Lalu juga contoh lain adalah osmosis, di mana perpindahan dari solvent atau air ke konsentrasi tinggi, konsentrasi lebih rendah. Contohnya kayak di akar tumbuhan menyerap air. Itu merupakan transportasi pasif. Sedangkan transportasi aktif dalam konteks penggunaannya memungkinkan sel untuk mengendalikan distribusi dan konsentrasi zat-zat esensial seperti nutrisi, ion, atau molekul sinyal di dalamnya. Dengan menggunakan energi, yang mana energi tersebut diperoleh dari reaksi metabolisme, sel dapat mengatur akumulasi dan pengeluaran zat-zat ini sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Yang mana ini penting untuk menjaga homeostasis internal dan fungsi fisiologis yang optimal atau kesetimbangan internal dari sel tersebut. Kemudian contoh dari transportasi aktif ini adalah pompa proton atau proton pump. Pompa proton ini adalah protein integral membran yang berperan dalam transportasi aktif ion hidrogen. Seperti kita bisa di gambar itu H+.
melintasi membran sel atau organel. Nah, proses ini menghasilkan gradien elektrokimia antara dua sisi membran, di mana konsentrasi H+ di sebelah kanan di extracellular fluid itu lebih tinggi daripada di sebelah kiri di sitoplasma, di mana konsentrasi H+-nya lebih rendah. Dengan menggunakan ATP sebagai penggerak dari proton pump ini, proton pump mentranslokasikan muatan positif dalam bentuk ion hidrogen. Ini merupakan contoh dari transportasi aktif sel. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada bab 3 dari proses sel, yaitu spesifikasi biokimia peran enzim. Enzim adalah biokatalisator esensial yang mengendalikan dan mengarahkan berbagai proses biokimia di dalam sel. Kemampuan mereka untuk mempercepat laju reaksi, mengikat substrat secara spesifik, dan merespon umpan balik menjadikan mereka konduktor terampil dalam orkestra biokimia sel. Selanjutnya berikut adalah beberapa peran enzim dalam proses dalam sel, yaitu yang pertama sebagai biokatalisator. Seperti yang ada dalam buku Phillips, enzim digambarkan sebagai biokatalisator yang memainkan peran sentral dalam mengatur berbagai proses kimia dan reaktan di dalam sel. Enzim ini dapat mempercepat laju reaksi dalam sel hingga jutaan kali lipat. Terus yang kedua, selanjutnya ada regulasi metabolisme. Regulasi metabolisme sendiri yaitu enzim mengontrol jalur metabolisme dengan mengaktifkan atau menonaktifkan reaksi tertentu, serta memastikan produk metabolit yang dibutuhkan pada waktu yang tepat. Yang ketiga yaitu umpan balik atau feedback. Dari enzim dapat dihambat oleh produk akhir mereka, menciptakan umpan balik negatif dan membantu menjaga keseimbangan metabolisme dalam tubuh. Terus yang terakhir atau yang ketiga adalah komodifikasi enzim. Aktivitas enzim dalam komodifikasi sendiri yaitu dapat diubah melalui modifikasi kimia seperti fosforilasi atau deasilasi, menyesuaikan respon sel terhadap kondisi yang berubah. Nah, selanjutnya ini adalah contoh proses biokimia dari enzim. Jadi peran-peran dalam kehidupan nyata yang pertama adalah fotosintesis seperti yang ditunjuk pada gambar sendiri, yaitu enzim seperti Rubisco atau dan adenosin trifosfat atau ATP ya. Itu sintesis terlibat dalam konversi energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa atau gula. Selanjutnya adalah pencernaan makanan. Pencernaan makan sendiri terdapat enzim seperti protase, amilase, dan lipase memecah molekul makanan besar menjadi molekul kecil yang diserap oleh tubuh. Terus yang terakhir atau replikasi DNA itu penggandaan sel. Jadi enzim sendiri bisa berfungsi sebagai membantu penggandaan sel yang ada pada DNA polimerase dan helikase bekerja sama untuk menggandakan sel sebelum pembelahan sel. Enzim sendiri juga membuka heliks DNA untuk replikasi, setelah itu mensintesis untaian DNA baru yang berkomplementer dengan untaian asli baru, setelah itu dihubungkan kembali dari hasil sintesis tersebut. Selanjutnya adalah penutup dari presentasi kami bertiga, yaitu kompartementasi sel melalui membran bilayer memungkinkan transportasi aktif yang membutuhkan enzim spesifik untuk mengatur proses biokimia dalam sel. Dengan demikian, spesifitas biokimia enzim memainkan peran kunci dalam mengatur transportasi aktif melintasi membran sel dan mempertahankan kompartementasi sel yang efektif. Sekian presentasi kami tentang proses sel dalam biokimia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.